Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin waktu dan kesempatan kami persilahkan kepada Pak Indrawanto. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa sekalian. Ya, mungkin mohon agak mungkin sedikit bersabar ya, karena masih ada bentar teknis. Nah, sekarang saya akan coba mempersingkat ini presentasi ini. Mungkin beberapa hal akan saya skip, tapi saya akan coba langsung ke materinya ya. Saya akan share screen. Bisa share screen sekarang? Ya, saya akan share screen. Oke. Apakah sudah terlihat? Sedang proses. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam, saudara sekalian. Jadi, saya akan jelaskan mengenai KRTMI 2022 ini. Temanya masih sama dengan sebelumnya, yaitu RoboGame Digital Twin ya, dengan temanya adalah permainan dam-daman ya. Baik, nah ini kalau kita mungkin adik-adik atau bapak ibu sekalian sudah pernah mendengar mengenai apa itu digital twin, yang mana ini adalah merupakan inti pada industri 4.0 ya. Jadi kalau kita sering dengar apa itu industri 4.0, mungkin paling mudah untuk membayangkannya. Seperti apa sih industri 4.0 itu konsepnya. Jadi ini ada sedikit video, saya akan play-nya. Ini adalah mengenai konsep mengenai apa itu digital twin ya. Sehingga untuk memberikan semacam ide gitu, kenapa sih ini menjadi begitu populer saat ini. Nah, digital twin mungkin dalam istilah lain itu adalah misalkan metaverse gitu ya, yang mirip-mirip seperti itu. Tapi digital twin sebenarnya lebih daripada sekedar metaverse. Ya, jadi pada digital twin di sini itu diperlukan sensor-sensor ya dalam intinya, yang mana sensor-sensor tersebut informasinya akan ditransfer menuju ke komputer, kemudian dari sana di komputer mereka bisa melakukan semacam mensimulasikan itu kondisi nyata, sehingga dengan begitu bisa dilakukan pengendalian, juga prediksi apa yang akan terjadi pada berbagai kemungkinan gitu ya. Ya, baik, tadi sedikit pengantar mengenai digital twin di dalam dunia nyata ya. Nah, jadi digital twin ini adalah merupakan inti dari seluruh pengembangan industri 4.0 ya. Tanpa digital twin, maka industri 4.0 ini mungkin tidak akan bisa terrealisasi ya. Baik, nah kemudian saya akan ini lanjutkan saja. Ya, jadi pada prinsipnya adalah pada digital twin ini adalah merupakan sistem yang mendukung pemantauan real ya. Di mana di situ pada suatu sistem yang real, misalkan di pabrik ya, atau di berbagai sistem dipasang sensor, kemudian informasi dari sensor tersebut ditransfer atau dibaca oleh suatu komputer, kemudian di sana disimulasikan kondisi real tersebut.
Nah, ini adalah seakan-akan seperti apa di pada sistem digital twin yang mana jadi kita punya sistem yang real, gitu. Ini adalah yang real, sedangkan ini adalah yang apa yang virtual, gitu ya, virtual. Nah, ini seakan-akan terhubung secara seamless ya, tanpa sambungan, gitu seakan-akan. Nah, jadi informasi dari dunia real itu akan ditransfer kemudian ke dunia virtual atau dunia maya, kemudian diproses di sini, dilakukan simulasi, dilakukan perhitungan kontrol, nah kemudian ditransfer ke sini. Nah, kemudian dalam konteks ini kita mencari tema yang simpel ya, kan untuk untuk memungkinkan direalisasikan dalam seperti seakan-akan seperti digital twin, yaitu dengan konsep permainan dam-daman. Ya, oke. Nah, permainan dam-daman ini seperti ini. Banyak permainan dam-daman itu yang mungkin sudah pernah saudara lihat. Nah, ini yang kita kembangkan untuk sistem yang untuk permainan saat ini. Jadi bentuk lapangannya adalah seperti ini, bulat ya. Ini adalah sisi lapangan dari tim biru, sedangkan di sini adalah sisi lapangan tim merah. Nah, kemudian permainan dam-daman ini tujuannya adalah menempatkan koin di sini di pertemuan garis ini atau persimpangan garis di sini. Nah, tim yang berhasil menempatkan ya misalkan 3 koin secara berurutan. Nah, ini secara berurutannya bisa macam-macam. Di sini, kemudian atau di sini ya. Jadi atau di sini. Nah, itu akan memenangkan pertandingan ya. Nah, agak berbeda dengan permainan dam-daman yang biasanya kita lakukan. Biasanya kalau dilakukan itu adalah sekuensial, artinya bergantian antara satu pemain dengan pemain yang lain dalam menempatkan koin. Nah, sedangkan di sini permainan itu dilakukan secara bersama-sama. Jadi artinya kedua tim saling meletakkan koin itu dalam waktu yang bersamaan. Sehingga dengan begitu menjadi lebih rumit daripada sekedar kalau bergantian itu kan ada kesempatan untuk melihat kemana langkah dari lawan. Tapi kalau di sini tidak bisa dilihat, tapi hanya bisa memperkirakan kemana dia akan bergerak. Nah, di sini sebenarnya permainan ini bisa menjadi lebih advance lagi kalau nanti misalkan mungkin campur tangan dari operator atau dari orang itu menjadi diminimalkan gitu ya. Nah, misalkan nanti suatu saat yang melakukan itu adalah seluruhnya adalah permainan itu melakukan dengan menggunakan misalkan artificial intelligence ataupun sistem komputer atau kecerdasan yang lainnya. Nah, baik. Nah, kemudian lapangan fisiknya itu hanya berupa lapangan hijau seperti ini. Nah, ini agak berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelum tahun yang lalu, karena kondisinya itu adalah masih betul-betul full daring, maka setiap tim itu harus menyiapkan lapangan seperti ini ya. Tetapi sekarang untuk tahun ini karena nanti tim itu datang bermain di TS ya di Surabaya. Nah, nanti yang menyiapkan lapangan ini adalah panitia ya. Jadi tim tidak perlu menyiapkan ini. Jadi nanti akan perlengkapannya baik lapangan maupun yang lain-lain itu akan disiapkan oleh panitia, kecuali robotnya sendiri. Kalau robotnya maka masing-masing tim harus membawa ya. Itu kalau untuk yang nasional, tetapi kalau untuk seleksi wilayah nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Baik, kemudian berikutnya kita lanjutkan dengan ini apa? Sebentar. Kita lanjutkan dengan sebentar saya matikan beberapa. Oke, nah ini ada lapangan berikutnya yaitu lapangan yang di luar lapangan itu ada bagian yang berwarna abu-abu ya, yang berwarna abu-abu. Nah, yang berwarna abu-abu itu adalah daerah yang tidak boleh dimasukin ya, tidak boleh dimasukin oleh pemain ya. Di situ pemain harus semua
Nah, kemudian berikutnya nah, ini adalah rak dan koin. Untuk rak dan koin ini Anda harus menyiapkan ya. Jadi setiap tim itu harus menyiapkan ya. Untuk apa? Yaitu untuk pada saat seleksi wilayah. Ya, untuk seleksi wilayah, maka masing-masing tim harus memiliki ini apa rak ini dan koin. Ini koinnya berbentuk kotak ya, dengan dimensi 20x20. Jadi kalau tahun lalu berbentuk bulat, untuk tahun ini berbentuk kotak ya. Oke. Nah, itu adalah rak dan koin. Kemudian robot fisiknya. Nah, robot fisiknya adalah bentuknya masih sama seperti tahun lalu, yaitu 25 cm panjang, 20 cm lebar, dan tinggi 20 cm. Kemudian di sini ada apa itu grab apa untuk grasping ya. Nah, ini untuk memegang. Ini dengan panjang maksimum adalah 20 cm. Ya, oke. Nah, kemudian pada saat pertandingan nanti yang real pada saat di nasional itu nanti kan menggunakan sama seperti konsep tahun lalu, dua tim yang terpisah itu akan masing-masing akan bermain di lapangan sendiri-sendiri. Nah, kemudian di capture dengan menggunakan dengan menggunakan kamera. Nah, kemudian untuk gerak robot sendiri dibatasi adalah 40 cm per sekon. Jadi tidak boleh lebih dari 40 cm per sekon. Kalau ada kecepatan lebih dari ini, maka dia akan mendapatkan penalti. Nah, kemudian ini adalah lapangan di tiga kontes akan seperti ini. Jadi akan bulat seperti ini. Nah, kemudian di sini ada tim biru, ini ada tim merah. Nah, kemudian di sini ada koinnya di daerah sini, dan kemudian juga zona awal di daerah sini. Nah, kemudian tim merah juga di sini, zona awal di sini, kemudian di sini adalah koinnya. Nah, masing-masing tim akan memiliki 12 koin ya, yang untuk ditempatkan di sini di lapangan ini. Baik, nah kemudian berikutnya ini konsep yang sebenarnya kita kembangkan ya. Jadi dengan menggunakan ini adalah robot, kemudian ada kamera, kemudian kameranya akan meng-capture posisi dan kondisi robot di sini. Nah, kemudian dia akan mentransmisikan ya, kalau dulu melalui satelit dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk tahun ini maka karena walaupun ini tempatnya terpisah, lapangan fisik ini dipisah beberapa meter begitu ya, antara ini dengan tidak saling melihat atau tidak saling berdekatan. Nah, nanti untuk menghubungkannya ini menggunakan internet internal ya, jadi atau dengan menggunakan local network ya, internal ya, sehingga dengan begitu diharapkan delay yang sebelumnya itu antara 3 sampai sekitar 3 skon atau 4 skon gitu. Nah, ini diharapkan ini praktis mungkin kurang dari 1 skon ya, jadi praktis tidak akan ada delay karena menggunakan intranet ya, jadi hanya local network saja. Oke, jadi prinsip masih sama seperti ini, pemain akan berada di sini, kemudian lihat kamera, ada kamera, kemudian pemain melihat layar di sini. Nah, kemudian juga masing-masing juga akan punya layar di sini. Nah, kemudian kedua robot virtual ini akan dipertemukan di lapangan virtual atau lapangan digital, ini ya, lapangan digital, sehingga pergerakan dari robot tersebut akan bisa diamati ya untuk masing-masing tim. Ya. Jadi kedua tim akan mengamati pergerakan robot, baik lawan maupun robotnya sendiri. Baik, berikutnya tata cara kontes. Jadi kontes itu berlangsung selama 3 menit ya, selama 3 menit. Nah, saat kontes dimulai, robot akan mengambil koin dari rak, kemudian koin ini akan dibawa di lapangan real yang terkait dengan lapangan virtual. Jadi posisinya nanti harus dia akan lihat di mana lapangan virtual berada. Nah, kemudian dia meletakkan di pertemuan garis ya pada lapangan digital. Nah, saat membawa koin harus dipegang menghadap ke atas karena nanti koin itu akan diberikan suatu kode gitu ya, sehingga akan dibaca akan ditangkap oleh kamera, sehingga oleh kamera nanti akan diubah, tidak berupa atau di dalam image processing-nya tidak menampilkan koin secara fisik itu, tapi akan diubah dengan gambar yang lain ya, sehingga begitu nanti yang muncul di lapangan digital adalah betul-betul
robotnya sendiri juga robot yang virtual dan koinnya juga koin yang virtual gitu ya. Nah kemudian tim yang berhasil menempatkan 3 koin berjajar pada tempat yang sah ini akan menangkan kontes ya, dan kemudian kontes langsung dihentikan. Nah penempatan koin yang bisa saja tidak 3 koin tersebut berjajar tapi bisa saja tidak sah karena yang sah itu kalau dia di posisi lawan. Jadi kalau tim biru dia menempatkan koinnya di sisi yang merah. Kalau yang merah menempatkannya di sisi yang biru. Jadi itu baru bisa dinyatakan dengan kemenangan dam. Kemudian seperti ini aturan penempatan koin. Jadi seperti ini ya. Ini koin harus menutup. Jadi contoh misalkan ini saya berikan di sini. Jadi misalkan harus nutup di sini ya, harus nutup ya, nutup. Nah, kalau misalkan di sini bagaimana ya? Kalau di sini tidak sah, ini tidak sah ini. Nah, jadi nanti ini harus nutup. Ya kalau nutupnya sedikit ya nggak apa-apa, yang penting ketutup ya, yang penting nutup ya. Nah, ini tutupnya. Oke, jadi seperti itu. Jadi koin harus diletakkan. Nah, tentunya harus dalam meletakkannya harus melihat di lapangan digital karena di lapangan fisik tidak terlihat apa-apa. Jadi selama membawa koin tersebut, maka operator yang membawa robot itu harus selalu atau timnya harus memberitahu di mana posisi dari yang sah ya. Oke, seperti itu. Jadi mungkin kalian sudah membaca. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini adalah penilaian. Jadi ini adalah posisi-posisi dari koin ya. Jadi kalau misalkan ini adalah untuk tim biru. Jadi untuk tim biru, ini warna biru ya. Jadi kalau dia menempatkan, ini tim biru kan di sini ini awalnya. Kalau dia menempatkan di sini, ya dia akan dapatkan 3. Ini kalau tidak ada kemenangan, tidak ada kemenangan dam. Kalau tidak ada kemenangan dam, maka dihitung berdasarkan posisi. Ya, jadi di sini 3. 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi itu posisi koin ya, semakin jauh semakin tinggi nilainya ya pada prinsipnya. Oke, jadi nanti akan dihitung nilainya. Siapa yang mendapatkan nilai paling tinggi kalau tidak ada yang berhasil memenangkan secara dam ya. Oke, berikutnya. Nah, menilai lanjut ya. Nah, ini adalah bila nilai koin kedua tim sama, maka tim dengan jumlah koin nilai tertinggi terbanyak itu dinyatakan menang. Jadi kalau misalkan contoh ya, ada tim yang ini sebagai contoh contoh yang untuk memberikan gambaran. Misalkan nah, tim biru yang biru di sini dia menempatkan 3 ini. 1, 2, 3 ya, menempatkan 3 koin. 1, 2, 3. Ya. Nah, kemudian ada tim yang lain misalkan dia dapatnya gini. Kalau tim biru ini ya, kalau tim biru itu misalkan ini dia menempatkan 3 di sini. Nah, bagaimana dengan perbandingan kalau tim biru juga tim yang biru juga menempatkan 1 saja di angka 9 di sini. Ya, jadi kalau kita lihat ini sama-sama tim biru nih ya, sama-sama tim biru. Tim biru ini meletakkan ini angka 3 koin 1, 2, 3 tapi di dekat dia gitu ya. Nah, nanti kalau tim merah kan di sini tim merah kalau di sini kan jadi 9 bukan 3 ya, tapi karena semakin jauh. Nah, bagaimana dengan kalau tim yang berhasil menempatkan 1 saja tapi nilainya 9? Nah, maka yang menang adalah nilai yang 9 ya. Karena walaupun dia cuma 1 tapi dia nilainya tinggi, jadi dilihatnya seperti itu ya. Jadi bila nilai koin kedua tim sama, maka tim dengan jumlah koin yang nilai tertinggi, karena di sini dia nggak punya nilai 9, dia hanya 1, 3, 3, sedangkan yang lawannya dia punya nilai 9, 1 saja, maka dia menang. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau sama, dilihat lagi angka berikutnya, dan seterusnya. Oke, nah kemudian berikutnya, nah ini pelanggaran pemain memasuki lapangan itu nggak boleh ya.
Nah, kemudian robot menyentuh atau menabrak lawan atau koin di posisi yang sah di lapangan digital. Jadi walaupun kita tidak melihat robot lawan, itu akan terlihat di lapangan digital. Ya, jadi terlihat pada saat menabrak itu terlihat oleh juri. Nah, itu nanti akan mendapatkan hukuman. Demikian juga kalau misalkan di situ di lapangan digital itu ada koin, ya, itu tidak terlihat oleh lawan. Maka kalau dia menabrak, dia juga mendapatkan hukuman. Kemudian kalau kecepatannya melebihi kecepatan maksimum 40 cm, ini dimonitor terus oleh kamera. Jadi nanti ada mungkin yang sudah pernah bertanding tahun lalu, ada platform yang akan memonitor kecepatannya berapa. Kalau kecepatannya lebih dari 40 cm per sekon, maka itu pelanggaran. Nah, lalu apa yang harus dilakukan kalau pelanggaran? Maka robot harus kembali ke posisi mula. Ditarik, artinya digerakkan ke posisi mula. Nah, setelah sampai di posisi mula, nanti baru boleh lagi melanjutkan. Nah, tergantung dari pelanggarannya. Kalau pelanggarannya sampai 2-3 kali, ya nanti pada saat di posisi ulang itu akan dihitung setiap detik itu akan ada mengurangi 1. Jadi kalau 3 kali ya 1. Harus berhenti dulu di mana di posisi awal itu ya, posisi mula. Sampai hitungannya selesai. Begitu hitungan selesai ya, kemudian dia bisa melanjutkan pergerakan. Baik, berikutnya. Nah, kemudian untuk seleksi wilayah ini yang penting, mungkin yang dalam waktu singkat. Kalau yang tadi nanti kita Anda bisa ini untuk pertandingan nasionalnya bisa bisa pelajari dulu atau nanti bisa bertanya ataupun kalau ada kesempatan lagi bisa nanti di technical meeting bisa dijelaskan lagi. Nah, ini yang penting untuk seleksi wilayah ya. Nah, untuk seleksi wilayah ini tidak seperti pertandingan yang ini, karena kalau yang pertandingan yang full dan yang bertemu 2 tim tersebut akan memerlukan infrastruktur yang ya bagi tim harus menyiapkan dengan bagus, bagi yang panitia juga harus menyiapkan infrastruktur yang bagus. Tetapi sekarang untuk seleksi wilayah ini diturunkan ininya untuk infrastrukturnya supaya lebih mudah, sehingga dengan itu bisa diikuti dengan lebih banyak tim ya speknya. Jadi untuk wilayah ini setiap tim harus membuat lapangan fisik dengan dimensi yang sama ya. Jadi ini lapangannya ini kan bentuknya bulat gini. Sebenarnya nggak harus warnanya seperti ini. Bisa aja ini cukup misalnya lantai gitu ya, lantai terus kasih selotip gitu ya, yang lakban itu ya, yang bulat itu yang hitam itu ya lakban. Terus nah, nanti ini pakai ini lantai saja, nggak perlu harus dikasih warna seperti ini enggak. Ya, tapi yang penting ini harus bulat ya, ini harus bulat ya, bulat. Nah, dimensinya adalah ini diameternya 250 cm. Kemudian yang tengah ini 170 cm, diameter ininya adalah 90 cm. Nah, ini harus di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Ini di tengah-tengah ini jadi pusatnya ini. Maka ke pinggir di sini itu harus adalah sama dengan 2 meter di sini. Pinggirnya itu adalah merupakan di mana rak tersebut diletakkan, karena kan kalau kita kembali ke ini ya, saya kembali ke sini. Ya, di lapangan yang hijau tadi. Nah, ini kan 4 meter ini lapangan hijau ini. Nah, lapangan hijau ini 4 meter ini berada di tengah-tengah di sini nih. Ininya apa? Si lapangan digital itu berada di tengah-tengah di sini ya. Jadi kalau saya gambarkan ini itu ada di sini. Nah, di tengah-tengah di sini. Nah, ini kalau ini diameternya ini adalah sama dengan 250 cm. Berarti kalau dari tengah-tengah ini ke sini ini adalah sama dengan 200 cm. Ya, jadi nanti raknya ditaruhnya di sekitar itu ya. Jadi nanti dari tengah itu nanti diukur raknya adalah sisi luarnya adalah 200 cm. Jadi kira-kira gitu. Ininya apa? Penempatan raknya dilihat dari lapangan ya, relatif terhadap lapangan. Oke. Nah, berikutnya sudah. Nah, kemudian apa yang akan dinilai di ini yaitu
robot dan rak dan koin harus dibuat ya kalau untuk seleksi di wilayah itu harus dibuat. Nah, kemudian robotnya harus diukur nanti diukur ada pakai HP atau apa begitu lihat ya kan nanti pakai Zoom itu ya. Ini melalui Zoom meeting ya dilihat ukuran robotnya benar atau tidak ya. Kemudian ya nanti setelah itu robotnya bergerak bisa melakukan gerak manuver belak-belok dan seterusnya mampu mengambil koin dari rak. Dan setelah itu ya tentunya ini robotnya harus bisa menempatkan koin-koin ini. Ini bermain sendiri ya untuk seleksi ya. Untuk seleksi bermain sendiri tidak berhadapan. Harus menempatkan di titik-titik ini ya, titik-titik pertemuan ini. Oke, nah kemudian ini titik-titiknya ini gini. Jadi waktunya 3 menit. Waktunya 3 menit. Jadi ini tadi masih ingat ya jarak dari sini tengah. Ini adalah dari sini tadi 2 meter ya ke pinggir sini 2 meter. Nah, di atas lapangan ini ada kamera, pasang kamera untuk dikirimkan via Zoom ya nanti ya kamera, jadi kamera supaya mengcover ini semua. Nah, koin harus ditempatkan, jadi koin harus ditempatkan sesuai urutan nomor. Nah, jadi nanti pada saat pada saat seleksi dimulai, ini nanti LO ataupun juri itu akan berikan nanti ada beberapa kombinasi ini. Kombinasi misalkan kalau di sini kan 1, 2, 3, terus kemudian 4 gitu ya. Bisa aja dibalik nanti 1, 2, 3-nya di sini, 4-nya di sini gitu ya. Jadi, tapi intinya setara itu nanti setara. Tetapi nggak persis harus sama seperti ini. Maksudnya nggak selalu sama itu posisinya, tapi setara. Jadi kesulitannya pasti sama, tetapi posisi 2 atau posisi 3 misalkan ini. Jadi kalau di sini 1, 2 misalkan kemudian 3, 4 di sini bisa aja nanti 1, 2, 3-nya di sini, 4-nya di sini. Kemudian setelah itu 5-nya di tempat yang lain gitu ya. Tetapi nah ini nanti akan diberikan pas mau jadi pada saat akan seleksi itu begitu memulai akan dikeluarkan gambar itu atau posisi itu sehingga nanti pada saat berjalan ini harus perhatikan mana yang 1, 2 di sini dan seterusnya. Nah kalau salah bagaimana? Kalau salah ya caranya bagaimana? Ini harus bawa kembali ke sini. Misalkan di sini 1, di sini 2. Harusnya di sini. Mohon ini ada yang bocor di mute dulu ya. Nah, misalkan 1 di sini, kemudian 2 di sini, harusnya 3 di sini. Nah, dia salah masang di sini 3. Apa yang harus dilakukan? Ya ini harus dibawa ke sini dulu. Nah, bawa ke sini dulu, terus baru ke sini. Jadi itu adalah merupakan hukuman. Jadi kalau jadi harus koordinasi ya antara yang ini nggak boleh tergesa-gesa ya, tapi harus cepat ininya. Jadi seperti itu. Ini adalah jadi ditempatkannya nanti akan dengan pola urutan seperti ini. Nah, setiap tim itu akan diberikan 2 kali kesempatan ya, 2 kali kesempatan. Nanti dengan urutan yang berbeda tentunya ya. Tapi setara gitu. Nah, kemudian setelah itu waktu yang diperlukan atau nilai yang diperlukan karena hanya 3 menit. Kalau 3 menit itu berapa dapatnya? Atau waktunya berapa kalau dia ternyata kurang dari 3 menit sudah selesai. Nah, itu akan dirata-rata. Jadi yang dirata-rata bisa aja waktunya karena dia bisa menyelesaikan kurang dari 3 menit atau nilainya di rata-rata kalau ternyata dalam waktu 3 menit nggak selesai tugasnya menyelesaikan untuk menempatkan 12 koin ini ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, pada kasus ini itu tidak ada pembatasan kecepatan. Jadi Anda boleh membuat robot dengan kecepatan yang setinggi-tingginya, nggak ada masalah. Untuk seleksi wilayah, tetapi nanti pada saat KRTMI nasional, nah itu pembatasan kecepatan berlaku. Tapi kalau untuk seleksi wilayah, pembatasan kecepatan tidak berlaku.
Nah, kemudian alat bantu untuk seleksi wilayah, apa yang perlu perlu siapkan itu adalah kamera portable, bisa HP, bisa apa yang nanti bisa ditransmit melalui Zoom untuk misalkan kalau kita minta misalkan mengukur robotnya, dimensi robot, ya, kemudian ya koin dan seterusnya. Dan juga kita minta mengukur kalau misalkan dimensi dari lapangan, ya, lapangannya benar nggak diameternya 250 misalnya, ternyata kecil, lebih kecil kan beda, nanti kalau lebih kecil kan berarti lebih dekat itunya jangkauannya, itu akan jadi akan diperiksa pada saat akan dilakukan seleksi wilayah. Nah, kemudian alat ukur panjang, ya, mestar yang 30 cm, mestar yang yang baja atau mestar yang kaku itu untuk lebih memudahkan mengukur robot. Dan kemudian meteran kalau bisa yang panjang, ya, misalkan di atas 2 meter, ya, karena jarak dari sini nanti ke sisi sisi paling pinggir adalah sekitar 2 meter, ya, 2 meter, sedangkan ini adalah 2,5 meter, jadi minimum 3 meter. Oke, nah jadi seperti itu kira-kira untuk seleksi wilayah, ya, jadi yang perlu diperhatikan. Jadi yang perlu diperhatikan, robotnya harus siap, harus membuat rak, ya, dan kemudian juga membuat koin, ya, koinnya, ya, seperti itu. Nah, kemudian di atas lapangan diberikan kamera ini dengan diberi penerangan yang lebih yang cukup, ya. Ya, cukup itu berapa? Anda bisa menggunakan misalkan kalau standar mata yang enak itu sekitar ya mungkin 250 sampai 300 lumen di permukaan di sini, ya, supaya nanti clear, kelihatan gitu robotnya jelas, jadi nggak buram. Karena kalau kameranya itu kalau intensitasnya rendah, ya nanti khawatirnya nggak begitu jelas ini, ya. Posisi dari koin dan sebagainya. Baik, saya kira itu untuk penjelasan secara singkat, gitu ya. Silakan kalau nanti ada yang ingin bertanya dan sebagainya, kita bisa, kalau masih ada waktu, bisa saya akan jawab pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Indrawanto atas penjelasan terkait kontes robot tematik Indonesia. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Ini mau bertanya langsung atau Ada beberapa silakan. ada yang di chat sudah ada, Mbak. Silakan Oh ya, dibaca. ini ada. Baik. Ada pertanyaan, apakah jika koin yang dibawa terjatuh, apakah harus diambil lagi atau bisa ditinggalkan dan mengambil koin yang baru di rak? Ya, untuk koin itu kalau terjatuh maka solusinya ada dua. Kalau ini pertandingan apa ini? Kalau pertandingan nasional, ya, pertandingan nasional itu koinnya itu harus diambil oleh robot itu sendiri, tidak boleh ditinggalkan, harus diambil dan harus ditempatkan sampai ke posisi yang seharusnya di cross. Tetapi bila robot tidak mampu atau tidak memungkinkan untuk untuk mengambil koin, maka koin itu akan dikeluarkan. Jadi tim itu minta izin kepada LO atau pada wasit, ya, untuk mengeluarkan koin. Tapi koin itu sudah nggak bisa dipakai, jadi hilang. Jadi alternatif begitu. Jadi koin itu begitu diambil, dia harus ditempatkan di tempat yang seharusnya, tidak boleh ditinggal. Kalau misalnya terjatuh ditinggal nggak boleh, ya. Nah, kalau dia nggak bisa ngambil lagi, maka solusinya yaitu koin itu kan diambil dengan menggunakan tongkat, karena nanti akan disediakan tongkat. Nah, tongkat itu nanti dikeluarkan koinnya dan nggak boleh dipakai lagi. Jadi artinya kehilangan satu koin, begitu. Oke. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan PK 10 Kak dari PNUP jelas. Untuk pertanyaan berikutnya dari Telkom University, urutan nomor penempatan koin diberikan berapa saat sebelum bertanding? Dalam kurung menit, detik. Ya, pas akan bertanding akan baru muncul itu. Itu hanya untuk seleksi wilayah, bukan pertandingan. Ya, baik. Jadi
Jadi pas saat diberikan aba-aba, maka muncul gambar itu. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya dari Zendra, izin bertanya, untuk seleksi wilayah, apakah lapangan yang dipersiapkan peserta hanya menggunakan green screen, sehingga lapangan dam-daman yang lingkaran itu dapat dilihat di aplikasi digital twin-nya? Enggak, jadi lapangan itu lapangan real, jadi lapangan fisik yang dibuat itu. Jadi misalnya di lantai begitu, dikasih di selotip gitu. Gitu. Jadi yang itu adalah lapangan real, bukan lapangan digital. Untuk yang wilayah ya Pak? Yang Tetap wilayah real itu ya Pak? jadi lapangan real. Jadi tim itu membuat lapangan seperti yang digambar ini, ya seperti gambar ini. Nah, tapi nggak harus dikasih warna biru, nggak usah. Yang penting garis ininya itu ya terserah mau dicat atau di apa, di lantai atau apa gitu, nggak ada masalah. Tapi ukurannya harus sama seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya, untuk seleksi wilayah, apakah dua tim akan ada pada satu lapangan digital yang sama atau satu tim tiap satu lapangan digital? Untuk seleksi wilayah tidak ada lapangan digital, hanya Ya, lapangan real ya tadi ya. lapangan fisik yang ada di masing-masing tim. Jadi ini adalah seleksi untuk apa tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi masing-masing tim akan membuat lapangan real yang atau fisik yang seperti lapangan digital ini, tapi tidak perlu kasih warna, cukup yang penting ada garis-garis ini, ya. Ya boleh pakai papan, boleh pakai lantai, nggak ada masalah. Nah, jadi nanti masing-masing tim akan bermain sendiri-sendiri, tidak bertemu di lapangan digital. Nanti ketemu di lapangan digital pada saat nasional. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, dari Albert Ishak dari Undip. Untuk kontrol robotnya, apakah diperkenalkan semi otomatis? Boleh. Boleh ya, boleh. Baik. Untuk selanjutnya, untuk seleksi wilayah, apakah tidak perlu menggunakan Aruko atau Arujo? Ini. Nggak perlu, karena menggunakan kamera full. Jadi tidak akan jadi pada saat pada saat seleksi wilayah itu tidak akan ada proses image processing. Jadi betul-betul berbasis visual. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Farhan ITB. Untuk dimensi gripper, apakah hanya panjangnya yang dibatasi? Misal jika gripper robot mempunyai lebar 50 cm, tinggi 50 cm, dan panjang 20 cm, apakah boleh? Yang jelas begini, ya dibatasi memang utama panjang, tetapi dia tidak boleh melebihi dari badan robot. Jadi robotnya, grippernya tidak boleh melebihi dari badan robot. Misalkan grippernya panjangnya 20 cm itu tinggi sekali begitu, nggak boleh. Jadi gripper harus tetap ada di dalam dimensi robotnya itu. Jadi tidak lebih tinggi dari robot, tidak boleh lebih lebar dari robot ya. Jadi gripper itu dalam kondisi dia ini ya tidak memegang ya. Ya. Semoga mungkin agak sedikit lebih lebar. Nah, untuk jarak posisi awal robot dengan rak berapa ya, Pak? Dengan rak itu sebentar nanti akan sekitar 10 cm itu. 10 cm. Selanjutnya untuk rekomendasi kameranya, berapa wide angle dan resolusinya, dan berapa rekomendasi untuk kecepatan Wi-Fi-nya, Pak? Dari UNP, Nurul Syafika. Ini jadi begini, ini yang untuk yang mana ini? Kalau untuk wilayah ini nggak terlalu kritis karena wilayah ini basisnya adalah zoom seperti biasa ya. Jadi zoom ini akan resolusinya akan rendah. Jadi ya seperti sekarang ini. Jadi agak berbeda dengan pada saat seleksi pada saat pertandingan nasional ya. Yang mana kalau zoom itu kan ini kan kecil resolusinya.
Jadi walaupun menggunakan kamera yang tinggi, pada saat dikirim oleh Zoom itu kecil, hanya berapa? 640 atau berapa gitu. Nah, agak berbeda dengan sebelumnya. Kalau kita bertemu di lapangan digital itu akan dikirim dengan format yang lebih tinggi karena akan dikirim menggunakan OBS kan. Nanti dari OBS dia dikirim ke mana? Ke apa itu? Ke YouTube ya. Nah, itu memang lebih resolusinya harus lebih tinggi karena akan diproses oleh image processing. Tapi pada kasus pada kasus yang ini kecepatan itu nggak terlalu kritis gitu ya. Yang penting ya jangan putus ya. Ya, baik. Untuk lapangan fisik pada nasional menggunakan lantai cat atau lantai kain, Pak? Belum diinikan untuk itu. Nanti itu akan disampaikan pada saat setelah seleksi ini karena itu nanti tergantung dari panitia di sana. Ya, kemungkinan apakah dia menggunakan kayu atau menggunakan material yang lain atau menggunakan kain ya. Tapi kemungkinan besar yang paling simpel adalah menggunakan karpet mungkin, karpet hijau. Nah, yang paling nanti akan diumumkan. Selanjutnya, baik Pak. Dari RUKSW, untuk pengumpulan berkas video robot, kira-kira apa saja yang harus ditunjukkan atau ditampilkan pada video? Apanya? Untuk pengumpulan berkas video robot. Kira-kira apa? Ya. Ya, dimensinya, gerakan robot kalau sudah bisa bergerak seperti itu aja yang penting. Yang penting fitur-fitur apakah robotnya bisa bergerak, ya, terus kontrolnya sudah jalan dan sebagainya. Bisa memegang koin gitu ya. Ya gerakan yang inilah basic, gerakan dasarnya. Baik, selanjutnya dari event UEU, apakah kita boleh menempatkan koin di zona musuh? Terima kasih. Ini apa? Kalau seleksi kalau jadi misalnya kita tim biru ya, misalnya tim biru sana, ada tim biru. Ini misalkan ini bicara nasional ya, misalkan ini tim biru. Bicara nasional ya berarti. Misalkan ini ya di sini. Ini posisi zona mulai. Nah, untuk tim biru kalau dia menempatkan seperti ini tidak dam ya. Ini tidak dam. Ini tidak dam. Tidak dam. Tapi kalau dia menempatkan di sini, nah ini dam. Ya, atau di sini ini juga dam. Nah, ini dam. Jadi yang diperbutkan biasanya di perbatasan ini dam. Ya. Jadi boleh menempatkan di zona lawan itu lebih tinggi nilainya. Kalau di zona sendiri malah nilainya paling rendah. Ya, begitu. Ya. Jadi kalau pada saat pertandingan, pada saat kontes nanti bertemu di Surabaya, justru harus menempatkan bukan harus ya, tapi menempatkan di zona lawan itu akan nilainya lebih tinggi dan bisa dam. Tapi kalau menempatkan di zona sendiri nggak bisa dam. Baik, mudah-mudahan cukup jelas untuk event. Kemudian untuk UMS, dikarenakan koin berukuran 20 cm, apakah gripper boleh memanjang lebih dari 20 cm selama membawa koin? Gripper nggak boleh memanjang, maksudnya 20 cm. Karena ini kan bentuknya kotak. Jadi kalau bentuknya kotak kan agak beda dengan bulat. Kalau bulat kan harus lebih besar daripada diameternya supaya nggak lepas ya. Tapi kalau kotak itu dipegang di sisi ujung, di sisi tengah, di ujung paling dekat, di tengah maupun di paling ujung yang sana kan sama aja. Jadi 20 cm adalah maksimum, nggak boleh lagi lebih panjang lagi. Terima kasih. Untuk dari Rahmat Hidayat, untuk pengusulan proposal lomba paling lambat kapan ya Pak? Wah, itu sudah ada di buku panduan ya mungkin. Ya, Mbak Esti aja yang jawab. Iya.
Nanti saya cari dulu itu bisa teman-teman download di buku panduan ya. Udah di-upload di websitenya Puspresnas, nanti silakan di-download lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhrafi Nur dari UMS, berarti untuk mencapai dari sisi samping diperbolehkan ya Pak? Mencapai dari sisi samping. Ya. Boleh, tapi yang penting pada saat membawa bawa koin itu dipegangnya di samping. Jadi kalau misalkan ini di grabber ya yang itu. Nah, kalau megangnya seperti ini, misalkan grabber seperti ini robotnya. Nah, ini nggak boleh kalau untuk bawa seperti ini, nggak boleh nih. Ya, kalau bawa lah ya nggak boleh, tapi kalau ngambil dari rak sih boleh. Nah, ini bawanya harus seperti ini. Nah, ini di sini. Nah, ininya seperti ini oke ini. Itu. Baik, terima kasih. Untuk yang tadi pengumpulan proposal, ini yang sekaligus pendaftaran itu ya Pak? Iya. Ya itu jaraknya 25 April sampai 11 Mei 2022. Jadi sudah mepet sekali ya. Selanjutnya untuk dari Doni Malkodri dari UNP, untuk gripper di posisi awal 20 cm. Untuk gripper di posisi awal 20 cm. Tapi pas mengambil koin memanjang sedikit. Dan pas membawa koin, gripper 20 cm apakah boleh? Nggak boleh, maksimum 20 cm. Jadi nggak boleh 20 cm. Gripper boleh memanjang melebihi 20 cm karena koinnya berukuran 20 cm ya Pak? Tidak boleh. Jadi grippernya tetap 20 cm. Panjangnya loh ya. Oh iya ya. Ya Panjangnya buka iya. lebih dari 20 cm bukanya, tapi panjangnya kan enggak. Jadi tidak boleh memanjang melebihi 20 cm ya Pak? Tidak boleh. Jadi kalau ini kan bentuknya kotak ya. Jadi ini kalau bentuknya itu kotak gitu kan. Kan misalkan grabbernya kan bisa aja megangnya di sini, nggak harus sampai di ujung ya. Megang di sini kan juga bisa. Misalkan grabbernya gini. Jadi nggak harus sampai ujung karena sama kan ininya dimensinya ya dari awal sampai akhir. Baik, kalau tadi panjangnya, kalau sekarang lebarnya apakah boleh melebihi 20 lebar cm boleh. Pak? Kalau lebar boleh. Kan buka Baik. boleh, tetapi yang panjang grippernya sendiri, jadi ini lengannya ini kan enggak. Jadi lengannya ini tuh enggak boleh lebih dari 20 cm. Tapi kalau buka boleh. Baik. Dari Albert Ishak dari Undip, untuk warna robot, bagaimana ya Pak? Apakah warna hijau hanya untuk bagian pinggir robotnya saja? Oke, jadi untuk ini ada beda ya untuk seleksi wilayah dan seleksi nasional. Kalau seleksi wilayah, maka robot itu bebas. Jadi yang penting kelihatan oleh kamera. Jadi enggak. Tapi nanti pada saat nasional, robot itu harus berwarna hijau. Ya, pinggir-pinggirnya warna hijau supaya apa? Nanti tidak bocor ke kamera sehingga dengan begitu image processing-nya lebih mudah. Juga grabber-nya akan dicat hijau supaya image processing-nya juga lebih mudah untuk memisahkan antara Arduino-nya untuk kodenya dengan robotnya ya. Jadi nanti pada saat nasional baru itu warnanya hijau semua. Tapi pada saat wilayah itu ya bebas lah. Baik, ini pertanyaan sudah selesai. Mungkin ada yang diizinkan untuk bertanya langsung Pak? Ya silakan kalau masih ada. Baik. Rekan-rekan, jika ingin ada yang ditanyakan bisa raise hand. Atau mungkin ada yang mau mengetikkan pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi Pak. Untuk dari Laode, dari Polnes, untuk software digital twin bisa didapatkan di mana ya Pak? Jadi
agak beda dengan tahun lalu karena permainan itu dilakukan di masing-masing tempat ya. Jadi masing-masing tim harus mentransfer, harus menerima dan harus mengirimkan dan menerima gambar atau image yang sudah diproses. Nah, kalau sekarang ini pada saat seleksi wilayah itu tidak menggunakan platform digital twin. Jadi nanti platform digital twin itu akan disediakan oleh panitia di Surabaya. Nanti pada saat tim itu datang di Surabaya, nah nanti bisa latihan sebelum kontes mulai itu berlatih. Nah, di situ diberikan kesempatan untuk menggunakan softwarenya gitu. Jadi agak berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu kan full langsung bertanding. Seleksi wilayah itu langsung bertanding antara tim yang ada di Jakarta dengan tim yang ada di Surabaya, sehingga masing-masing diberikan platform digital twin. Nah, karena pada tahun ini itu tim akan datang di Surabaya dua-duanya, maka platform itu akan disediakannya di panitia ya, di pelaksana di Surabaya. Jadi tidak akan dibagikan ke masing-masing. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Bernardino Yudika Susanto dari Universitas Brawijaya. Apakah zona hijau di tengah itu boleh dilewati? Boleh. Baik. Selanjutnya dari RUKSW. Untuk seleksi wilayah, kecepatan robot apakah dibatasi? Tidak. Atau tidak dibatasi? Tidak dibatasi. Tidak ada batasan kecepatan robot pada seleksi wilayah. Baik. Selanjutnya dari Telkom University, Muhammad Ridho Rosa. Jika robot bermasalah di saat pertandingan, apakah boleh menukar dengan robot cadangan dengan spesifikasi yang sama? Tidak boleh. Tidak boleh ya, Pak? Tidak boleh. Baik. Selanjutnya dari Albert Ishak Undip, untuk ukuran robot apakah harus 20 kali 25 kali 20 atau bisa lebih kecil, Pak? Harus, karena nanti akan diberikan di situ RUQ. Nanti kalau itu kodenya nggak bisa dipasangkan. Itunya yaitu barcode-nya nggak bisa dipasangkan. Ya, baik. Ya. Ini dari Ana, dari PENS. Ini sepertinya mengulang lagi. Untuk seleksi nasional, apakah menggunakan software digital twin yang sama seperti tahun kemarin? Mirip, tetapi nanti kan dimodifikasi, ada itunya ya kan. Lapangannya kan berubah. Baik. Dari UMS, izin memastikan untuk gripper tinggi dan lebar boleh melebihi 20 cm. Boleh melebihi 20 cm, hanya panjang yang tidak boleh melebihi 20 cm. Apakah begitu, Pak? Gripper tidak boleh melebihi tinggi dari body. Gripper tinggi dan lebar boleh lebih dari 20 cm, namun panjangnya tidak boleh melebihi 20 cm. Apakah betul begitu? Bukan. Panjang gripper nggak boleh lebih dari 20 cm. Tapi grippernya sendiri itu posisinya ataupun nggak boleh keluar dari badan. Pada saat dia sebelum mengambil itu loh ya, sebelum mengambil koin, posisi gripper itu tidak boleh keluar dari badan. Jadi nggak boleh lebih tinggi dari badannya. Tidak, misalkan, saya contoh gini ya. Ini saya kasih contoh biar lebih jelas. Ya. Misalkan ini robotnya, nah grippernya di sini. Misalkan ini nggak boleh, ya ini jadi lebih tinggi ya, nggak boleh. Atau grippernya selebar ini juga nggak boleh. Ini jadi kan ini lebih tinggi, nggak boleh. Terus misalkan ini kalau dilihat dari atas, ini rodanya ya, sini samping. Nah, grippernya di sini misalkan. Nah, di samping sini keluar dari badan. Ini atas ya, ini atas. Ini juga nggak boleh. Nah, gitu. Jadi
misalkan ini, nah ini kalau misalkan yang di ini ya ini 20 cm di sini. Nah, selama robot kalau dari samping dari atas itu tidak keluar ya nggak apa-apa. Jadi itu yang dibatasi, jangan keluar dari badan robot. Pada saat belum mengambil, kalau mengambil mungkin sedikit keluar karena kan dimensi koinnya kan sama dengan lebar badan, mungkin grippernya sedikit keluar nggak apa-apa. Tapi pada saat sebelum mengambil itu grippernya harus tidak boleh melebihi posisi badan robot. Mudah-mudahan teman-teman lebih jelas tentang grip. Selanjutnya dari Zenra UNES, untuk jarak dari rak ke lapangan dam-daman berapa ya Pak untuk ukuran lengkapnya? Kan raknya itu udah di sini ya. Ini rak itu ya. Kan lapangannya itu 4 meter. Total 3 kali 4 ini ya. 3 kali 4. Ininya 3 meter, ininya 4 meter. Jadi kalau begitu raknya di sini. Nah, jadi kalau ini kan 2,5 meter nih. Diameter ini kan 2,5 meter. 2,5 meter. Berarti dari sini ke sini itu adalah 2 meter. Pinggir ini 2 meter. Kan tengah-tengah di sini 2 meter, ke sini 2 meter. Jadi raknya itu, pinggirnya rak paling luar itu adalah 2 meter dari pusat lapangan. Jelas? Ya, baik. Selanjutnya, berarti dari Doni Malkadri, UNP. Berarti Aruko untuk seleksi wilayah dipakai ke robot ya Pak? Koin yang tidak. Tidak dipakai. Aruko hanya akan dipakai pada saat nasional. Baik. Izin memastikan lagi Pak, ini dari Alfi UB. Maksud dari ukuran tidak boleh lebih kecil dari 20 kali 25 kali 20 itu gimana Pak maksudnya? Ya maksudnya ukuran robotnya harus itu 20. Ya, ini 25 kalau misalnya 25. Ini 20. Nah, kemudian ya lebarnya 20. Tujuannya pas supaya nanti kan dipasang Aruko di atasnya itu. Kalau kurang dari itu kan nanti Aruko ini nggak bisa dipasang. Baik, ini harus persis ya. Dari FND Gufron, Universitas PGRI Semarang, ketika seleksi wilayah untuk penempatan koin pada lapangan itu, berdasarkan penomoran yang disampaikan tadi, apa langsung menunggu aba-aba dari juri lewat Zoom meeting? Zoom meeting. Jadi nanti setiap akan dilakukan itu nanti itu bisa sedikit berubah itu posisi konfigurasinya. Jadi begitu akan siap-siap mulai nanti tim juri akan mengeluarkan itu terus kemudian mengeluarkan itu konfigurasi posisi koin. Jadi pada saat akan aba-aba mulai. Selanjutnya dari Said Ihzat Elektrobot. Apakah lapangan digital dibuat juga di lapangan fisik yang kotak hijau atau melihat melalui software digital twin-nya? Seleksi wilayah tidak menggunakan platform digital twin. Ya. Jadi hanya dalam hal ini tadi seperti yang saya sampaikan, setiap tim itu membuat lapangan. Lapangannya sederhana saja. Yang penting boleh lantai biasa juga nggak ada masalah. Yang penting diberi tanda berupa garis ya dengan menggunakan selotip atau menggunakan cat ataupun yang silakan. Yang penting ukurannya itu mengacu ke ukurannya ini, misalkan diameternya 250, yang paling luar, yang tengah 170, yang paling dalam adalah 90 cm. Tidak perlu dicat biru, tidak perlu dicat merah dan sebagainya. Cukup yang penting ada garisnya saja. Selanjutnya dari Bernardino Yudika Susanto dari UB. Terkait spesifik gripper, Pak. Apakah panjang gripper maksimal 20 cm itu diukur dari total panjang gripper atau dari batas depan robot? Dari batas depan robot. Oke, baik. Dari Muhrafi Nur dari UMS.
Strategi pengambilan koin apakah dibebaskan? Bebas. Baik. Dari Telkom University, Muhammad Ridho. Untuk penempatan koin di rak, apakah ada aturannya? Misalnya bentuknya kotak, tidak bulat seperti tahun lalu? Bagaimana? Untuk Koinnya penempatan koin di rak, apakah ada aturannya? ya, artinya koinnya harus diletakkan di tengah ya. Jadi apa itu pusatnya apa kan itu apa itu jadi misalnya gini lah. Jadi untuk mudahnya, misalkan ini raknya, jadi misalkan ini rak ini, jadi standar aja, misalkan ini seperti ini ya. Nah koinnya di sini. Nah ini koinnya. Kalau Jadi untuk bentuknya Pak, apakah bulat atau kotak? kotak bentuknya. Oh, iya. Koin berbentuk kotak. Koin kotak ya. Bukan bulat. Jadi untuk tahun ini Baik. koin kotak. Jadi lebih sulit nah ini ya. Memang untuk langkah pengambilannya. Baik, untuk selanjutnya, untuk QR code koin berada di dua sisi, atas bawah, atau hanya satu sisi, Pak? Tidak menggunakan untuk seleksi wilayah. Jadi nanti yang seleksi nasional yang kontes nasional yang menggunakan itu. Oh ya. Jadi di dua sisi ya Pak, atas dan bawah? Atau Bukan, hanya satu sisi? nanti dari koin dari panitia itu yang akan menyediakan. Baik. Kalau yang untuk seleksi wilayah tidak perlu menggunakan code. Jadi polos saja koinnya. Dari FND Gufron, Universitas PGRI Semarang, untuk seleksi wilayah memakai sistem gugur dam atau banyaknya penempatan koin sesuai perintah dari juri? Untuk apa seleksi wilayah tidak ada dam karena tidak tidak bertemu antar tidak bertemu langsung antar dengan lawan ya. Jadi bermain sendiri. Sehingga dengan begitu yang dipentingkan adalah satu, kecepatan untuk menempatkan koin. Apakah dalam waktu 3 menit mampu menempatkan seluruh koin ya. Kalau mampu berapa kecepatannya dia waktu tersingkatnya. Atau kalaupun dia nggak dalam 3 menit itu nggak selesai 12, itu berapa nilainya? Ya, berapa koin yang seperti diselesaikan gitu. Sampai koin nomor berapa selesainya. Ini masih tentang gripper tadi Pak yang panjang. Ini karena koin ditambah panjang gripper itu berarti dari gripper sampai ujung koin ketika di bawah maka lebih dari 20 cm ya Pak? Koinnya bisa lebih dari 20, tapi grippernya nggak lebih dari 20 cm. Oh ya, baik. Koinnya bisa lebih artinya. Baik. Selanjutnya mengenai koin. Jadi harus presisi di tengah ya Pak posisinya? Ya, di tengah. Baik. Selanjutnya dari Doni Malkadri UNP. Penempatan koin itu random setiap perguruan tinggi atau sama Pak pada seleksi wilayah? Penempatan koin di salah satu sisi saja. Maksudnya gimana random gimana? Iya nih, kok penempatan koin random di penempatan setiap koin. perguruan tinggi? Nomor maksudnya. Jadi nomor koin itu, kombinasi koin yang tadi, itu akan random nanti. Jadi itu akan ada beberapa komunikasi. Nah, yang ini ya. Nah, itu ada beberapa kombinasi ya. Kombinasinya itu misalkan tadi, misalkan di sini ya. Yang di sini itu 3 ya. Ini misalkan ini 6, ini 3 gitu ya. Itu kan sama tingkat kesulitannya. Misalkan kemudian di sini 5, di sini 4. Sehingga dengan begitu tidak nanti tergantung mana munculnya yang gitu ya.
Atau yang di sini 8, di sini 7 gitu. Nah, nanti ada beberapa kombinasi seperti itu. Ya, dengan begitu nanti pada saat diklik itu mana yang akan muncul. Apakah kombinasi 1, kombinasi 2, tapi semua kombinasi akan memiliki tingkat kesulitan yang sama. Jadi sudah kita perhitungkan jaraknya pasti akan sama dan cara ininya pasti sama. Jadi nggak akan. Tapi masing-masing akan mendapatkan posisi koin itu pada saat akan dimulai. Jadi tidak random dalam arti acak, enggak, tapi tingkat kesulitannya sama, hanya posisinya, kombinasinya berbeda. Jadi untuk ukuran koin ini lebih besar dari rak ya, Pak? Ya, lebih besar dari rak. Selanjutnya dari Yunus UGM. Tadi Bapak mengatakan untuk koin berbentuk kotak, tetapi di rules tertulis koin berbentuk silinder warna biru atau merah. Jadi, itu salah itu ya. Itu itu dari tahun lalu, jadi berbentuk kotak. Belum dikoreksi itu. baik, untuk penomorannya itu bagaimana ya, Pak? Penomoran apa? Penomoran apa ini ya, teman-teman? Yang di sini ya, penomoran yang di ini. Untuk yang ini kan. Jadi penomoran ini nanti akan kita akan tim juri akan membuat beberapa kombinasi penomoran. Nah, tapi intinya adalah bahwa penomoran ini akan sama, ini tingkat kesulitannya. Ya, jadi begitu dimulai, nanti itu akan ditampilkan ini seperti ininya urutannya misalkan. Dan nanti tim itu akan harus ikuti nomor itu. Jadi nomor 1 dulu, setelah nomor 2, 3 dan seterusnya. Jadi pada saat akan dimulai itu akan ditampilkan urutan penomoran itu. Jadi sekali lagi penomorannya itu akan mungkin beberapa kombinasi gitu ya. Nah, tergantung munculnya nomor berapa. Tapi intinya adalah bahwa tingkat kesulitannya sama, setara ya. Jadi enggak misalkan nomor 1 di sini terus kemudian nomor 2-nya di dekatnya, enggak. Itu selalu akan dibuat supaya tingkat kesulitannya setara. Baik, kalau saat membawa koin, gripper robot menahan bukan dari samping, melainkan dari bawah, apakah boleh? Nggak boleh, harus di samping. Kalau koin, saat membawa koin, posisi gripper melebihi lebar robot, apakah dibolehkan? Boleh. Baik. Alukro itu apa ya, Pak? Ada Itu yang yang bertanya kode terkait alukro. ini nih, gambar ini alukro. Nanti simbol yang ada ini itu gambar kotak-kotak ini nanti untuk identifikasi nanti ya, yang ini yang alukro itu. Baik. Izin bertanya dari Effendi, untuk seleksi wilayah, apakah nanti akan di-streamingkan ke YouTube, Pak? Setelah itu. Ya. Jadi setelah Jadi selesai live ya tidak secara langsung. Baik. Untuk fairness-nya supaya rekamannya akan upload di YouTube, tapi tidak online, tidak secara langsung. Kalau untuk PPT ini apakah nanti boleh di-share, Pak, ke boleh para mahasiswa ini? Ya, boleh nanti Ya. Nanti akan diinfokan lebih lanjut untuk PPT-nya ya. Mungkin nanti diupload di website Puskesmas atau nanti mungkin di sana atau di grup Telegram mungkin bisa. Selanjutnya, karena koin
20 cm dan gripper juga dibatasi 20 cm. Apakah saat membawa koin gripper boleh lebih dari 20 cm? Kayaknya tadi panjangnya nggak boleh, tapi lebarnya mungkin dia bisa melebihi badannya. Tapi kalau panjangnya nggak boleh, karena tadi seperti saya sampaikan, ini kan kotak nih. Grip apa sih? Ini kan bisa dipegang di sini, samping di sini. Tergantung cara megangnya dia. Nah, bisa pegang di tengah-tengah di sini. Ya, tapi sama aja di sini ya. Jadi nggak harus dipegang sampai di ujung kan? Ya tergantung dari desain grippernya. Oke. Untuk penggunaan sensor, Pak, apakah diperbolehkan atau hanya full kendali jarak jauh? Boleh pakai sensor. Ini pertanyaan gripper lagi. Saat membawa koin, panjang, lebar, tinggi gripper boleh melebihi sedikit 20 cm atau bodi robotnya. Yang boleh itu lebarnya, karena pasti lebih lebar. Kalau tingginya harus tidak boleh melebihi, karena kan hanya 3 cm itu. Hanya 3 cm kan tebalnya. Tapi kalau lebarnya itu kan 20 cm, jadi lebar grip. Maksudnya setelah pada saat memegang itu kondisi lebar dari gripper itu boleh lebih dari 20 cm, tapi panjangnya tetap maksimum 20 cm. Jadi dibedakan. Itu panjang itu ya pada kondisi dia lurus ya, kemudian pada saat membuka ya bisa aja dia nanti grippernya agak sedikit lebih lebar daripada badannya. Baik. Terkait apakah ada batasan atau larangan untuk pengendali nirkabel seperti penggunaan Bluetooth smartphone untuk kontrolernya? Nggak ada. Nggak ada ya, Pak? Mohon maaf, Pak. Mohon diulangi karena kurang jelas tertangkap. Tidak ada ini, tidak ada batasan. Oh, ya, Boleh. Baik. Untuk anggota tambahan selain peserta, apakah bisa dan jumlahnya berapa, Pak? Sesuai seperti tadi di umumnya, jadi hanya 4 kan anggotanya. Jadi kalau lebih dari itu ya nanti sebagai penonton ya. Baik. Dari STMIK Hang Tuah, Rizky Arya. Apakah harus ujung ke ujung mengambil koinnya? Kalau mengambil koin di sekitar di tengah, apakah boleh? Boleh. Jadi tidak harus sampai di ujung ini nggak apa-apa. Bahkan di tengah atau agak ke ujung di yang itu juga boleh. Jadi seperti yang saya digambarkan di sini kan ya. Misalkan ini robotnya, ini koinnya, dipegangnya di sini aja juga boleh. Nah, dipegangnya di ujungnya sini aja. Yang penting koinnya dalam kondisi datar gitu ya, menghadap ke atas. Apabila gripper diambil dari samping, apakah itu tidak bermasalah atau terhalang QR code-nya, Pak? Gripper diambil dari samping. Ya, gripper diambil dari samping. Apakah tidak bermasalah atau terhalang oleh QR code-nya? Terhalang QR code-nya. Dan jadi gini, pada dia nggak boleh. Kenapa dia membuka ke atas supaya QR-nya arkutnya itu tidak terhalang. Jadi nanti itu antara arkut itu ada biasanya gini ya, ini. Nah ini ada yang putih sedikit itu ya, arkutnya di sini, yang kotak di sini. Nah jadi grippernya itu di sini. Dapat mungkin ya jangan mengenai ini. Kalau mengenai ininya, arkutnya ya dia akan nggak boleh. Tapi selama dia tidak mengenai itu boleh. Jadi jangan sampai mengenai gitu. Ya, jangan sampai menutupi. Kalau menutupi ya nggak bisa. Arkutnya itu yang akan di-scan oleh kamera. Baik. Selanjutnya untuk koin hanya boleh diambil dari samping, tidak boleh ujung ke ujung. Pengambil untuk koin hanya boleh diambil dari samping, jadi tidak boleh diambil dari ujung ke ujung. Apakah seperti itu, Pak?
Diambil dari samping ya. Saya agak enggak. Intinya begini. Pada koin itu kan diletakkan di rak ya, di rak, kemudian itu dalam kondisi berdiri. Terserah tekniknya seperti apa ngambilnya, apakah pada saat ngambil, tentunya pada saat ngambil boleh dipegangnya di tengah sini ya. Pada saat ngambil itu boleh dipegang di sini, di tengah. Terus kemudian diputar gitu, kemudian baru dipegangnya di pinggir. Intinya adalah pada saat ngambil dari rak itu tekniknya terserah, mau diambil dari mana saja terserah, tetapi pada saat membawa dia harus di posisi koinnya menghadap ke atas. Jadi bagian yang lebar itu menghadap ke atas. Baik. Selanjutnya, untuk ketentuan pembawaan koinnya, apabila mengenai lantai, apakah diulang? Tetapi masih dalam keadaan terjepit gripper. Harus dibawa pulang, kalau balik kembali harus dibetulkan lagi posisinya. Jadi tidak boleh dia bawa sambil menyeret, karena itu salah satu pelanggaran. Jadi menyeret itu. Jadi kalau begitu dia harus langsung perbaiki posisinya. Kalau dibawa terus menyeret itu nanti akan kena penalti. Apakah ada perpanjangan waktu pengumpulan proposal karena adanya perubahan peraturan pada bentuk koin yang harus disesuaikan dengan gripper? Nah, itu panjangan waktu pengumpulan. Apakah ada perpanjangan waktu pengumpulan proposal dikarenakan adanya perubahan peraturan pada bentuk koin yang harus disesuaikan dengan gripper? Yaitu Puspresnas yang wewenangnya Puspres, bukan wewenang juri. Oh iya. Kalau sejauh ini masih sesuai jadwal. Kemudian untuk selanjutnya, untuk wilayah, apakah robot trouble itu bagaimana? Robot trouble apa ini? Ya, kalau robot trouble seperti yang dihitungkan, maka robot bisa diangkat, diperbaiki di luar, tapi nggak boleh diganti. Jadi kalau sudah, tapi waktu masih dihitung terus, jalan terus 3 menit itu. Jadi misalkan pada saat membawa gitu, robotnya mengalami masalah, ya boleh diangkat, bawa keluar. Ini wilayah loh ya, bukan nasional ya, wilayah diperbaiki di luar, tapi waktunya jalan terus. Nanti kalau sudah benar dimasukkan di zona mulai lagi. Baik, Pak. Ini mohon izin, Pak, untuk sesi ini akan diakhiri jam berapa? Ini pertanyaannya banyak sekali. Nanti atau kita mau selesaikan semua dulu? Masih berapa lagi? Ini mungkin sekitar 7 ya. 7 ya, atau 10. Ya, kita selesaikan lah sebentar lagi. Baik. Kita lanjutkan untuk pengambilan koin awal, boleh secara vertikal, berarti tidak harus horizontal ya, Pak? Boleh. Artinya untuk mengambil koin di rak itu tekniknya terserah. Yang penting pada saat membawa itu setelah dari rak itu keluar ya, misalnya diambil, taruh dulu di lantai, baru diangkat, itu boleh. Yang penting pada saat dibawa itu dalam kondisi koin menghadap ke atas. Untuk apakah peraturan tongkat pengambilan masih sama seperti tahun lalu? Masih, tapi nanti tongkatnya itu dipakainya di sana di nasional, karena yang menggunakan kamera. Jadi kalau di sini kalau misalkan tadi ya, kalau ini kan robotnya macet gitu, nah itu boleh dibawa keluar ya, dibawa keluar. Nah tapi kalau meletak koinnya salah itu nggak boleh dibawa keluar, koinnya harus diambil oleh robotnya. Baik. Selanjutnya dari Inas Rahimah, apakah nanti saat koin diambil dari rak, lalu dijatuhkan, lalu diambil lagi sesuai ketentuan, apakah itu boleh? Boleh. Baik. Jatuhnya jangan jauh-jauh ya, jadi diambil, misalnya dijatuhkan di sebelah rak, jangan dijatuhkannya di dekat
posisi yang yang mau diletakkan, nggak boleh. Jadi ambil, jatuhkan di dekat rak, baru diambil dengan cara yang betul. Misalkan boleh. Baik. Ini sudah pertanyaan terakhir, Pak. Atau mungkin mau ada yang bertanya langsung? Silakan. Atau ini sudah malam ini di sana? Sudah jam 12. Oh, ini ada satu lagi. Ya. Gimana, Pak? Sudah jam 12 lebih nih kalau yang di daerah timur. Oh iya. Atau jam 11 lebih. Ini ada dua lagi, Pak. Mungkin Ya. ini yang dua lagi aja ya. Baik, untuk zona no entry juga ada diseleksi wilayah sesuai lapangan fisik yang hijau. Apakah seperti itu, Pak? Tidak ada. Untuk seleksi wilayah tidak ada zona no entry. Baik. Tapi yang penting Dan untuk dengan itunya, dengan lapangannya nanti mengganggu, nggak kelihatan kameranya. ini yang terakhir, Pak. Oh, untuk seleksi wilayah, untuk mengangkat robotnya, apakah untuk mengangkat robotnya bisa masuk lapangan ya, Pak? Boleh. Maksudnya apa ya? Jadi misalnya robotnya itu kan macet begitu ya, nanti orangnya masuk untuk ngambil boleh. Karena tidak ada di situ tidak ada apa? Tidak ada image processing. Ya. Jadi nanti misalkan robotnya macet ya silakan aja diambil. Tapi waktu berjalan terus. Baik. Ya, ini sudah sampai di pertanyaan terakhir, Pak. Apa kita akhiri untuk sesi Ya, kita akhiri penjelasan kali ini? Baik. Baik, para mahasiswa, demikian tadi sosialisasi kontes robot tematik Indonesia yang telah disampaikan oleh Insinyur Indrawanto, M.Eng PhD. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Indrawanto yang telah menjelaskan dengan detail dan sangat jelas. Semoga dapat memberikan pencerahan untuk para mahasiswa. Baik, untuk sesi ini kita akhiri ya, Pak. Ya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa atas partisipasinya. Untuk tayangan YouTube-nya nanti bagi yang tidak tadi ketinggalan atau kurang jelas nanti bisa dibuka di YouTube di Puspresnas. Baik, terima kasih Pak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.